Kepada rekan-rekan Dao, saya minta maaf sebesar-besarnya terutama yang telah mengfollow saya, pembahasan spoiler saya terlalu jauh, melompat ke bab yang jauh ke depannya, tolong dimaafkan, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, terima kasih. Saya akan memulai spoiler Tales of Herding Gods dari episode 84 lagi ya rekan Dao. Oke rekan Dao, setelah Nenek Si, Jagal dan si Buta, si Tuli dan Old Ma keluar dari ruang segel Dewa Kuno, Raja Dutia memperhatikan para tetua desa lansia cacat dan mulai memahami arti sebenarnya dari cacat. Ia menyadari bahwa cacat mereka bukan hanya pada tubuh, melainkan pada hati dan masa lalu mereka. Kepala desa terpuruk karena gagal menjalankan tanggung jawabnya, tabib menyembunyikan wajahnya karena beban masa lalu, Old Ma belum bisa memaafkan dirinya setelah kehilangan keluarga, sedangkan kakek buta, kakek jangal, nenek Si, kakek tuli, dan si bisu juga memiliki luka batin masing-masing. Semua itulah yang membuat mereka tetap terikat pada desa lansia cacat selama bertahun-tahun. Kinmu mendengarkan semua itu dan mulai memahami mengapa desa tersebut dinamai desa lansia cacat. Bagi mereka, cacat sejati adalah ketika hati seseorang juga terluka dan tidak mampu keluar dari masa lalu. Kehadiran Kinmu sebenarnya sudah sedikit mengubah mereka, memberi kehidupan baru pada desa yang dulu hanya menunggu kematian. Rombongan kemudian mencapai bagian terdalam wilayah Charfrey Village. Di sana mereka menemukan pemandangan yang sangat aneh. Hutan, langit, dan tanah tampak terlipat ke segala arah seperti kubus raksasa. Saat Kinmu melangkah ke tebing, ia malah bisa berdiri di sisi dinding tebing seolah itu tanah datar. Di setiap arah terlihat hutan lain yang berdiri tegak lurus. Raja Dutian menjelaskan bahwa seluruh tempat itu disegel oleh divine art yang luar biasa rumit. Ribuan lapisan ruang dilipat membentuk struktur seperti kubus raksasa untuk menutup Charfrey Village dari dunia luar. Bahkan ia mengaku butuh puluhan tahun untuk menghitung jalur aman melewati segel tersebut. Kakek buta dan nenek Si pun terkejut karena kekuatan pembuat segel itu berada jauh di atas pemahaman mereka. Saat mereka melihat lebih dekat ke pusat wilayah tersebut, mereka mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bentuk keseluruhan Charfrey Village ternyata menyerupai kapal raksasa yang hancur. Kota terapung, bangunan, pegunungan, dan reruntuhan tampak seperti bagian dari kapal kuno yang sangat besar. Mereka mulai menduga bahwa tempat itu mungkin bukan desa biasa, melainkan semacam kapal surgawi kuno. Di tengah keterkejutan itu, sebuah perahu perak tiba-tiba muncul dari kota terapung. Di atasnya ada si bisu, tabib, kepala desa, dan guru leluhur beserta pendampingnya, yang sebelumnya memasuki kota tersebut. Yang paling mengejutkan, si bisu berhasil mengendalikan perahu melewati semua segel berbahaya dengan sangat mudah, sesuatu yang bahkan Raja Dutian tidak yakin bisa ia lakukan. Setelah mereka mendarat, semua orang langsung mengelilingi kepala desa dan si bisu untuk menanyakan apa yang mereka temukan di dalam kota. Namun kepala desa malah tersenyum kepada Kinmu dan mengatakan bahwa mereka akhirnya menemukan petunjuk tentang asal-usulnya. Tabib kemudian mengeluarkan berbagai benda kuno dari dalam tasnya. Papan nama, cermin perunggu, giok, pakaian, dan berbagai artefak lain. Semua benda itu memiliki satu nama yang sama, yaitu Kin. Tulisan pada benda-benda tersebut juga mirip dengan tulisan di liontin giok milik Kinmu. Dari sinilah Kinmu akhirnya mengetahui bahwa nama keluarganya benar-benar Kin. Kepala desa lalu memberi harapan besar kepada Kinmu. Ia berkata bahwa tempat itu mungkin berkaitan dengan keluarga Kinmu, dan ada kemungkinan kedua orang tuanya masih hidup. Kata-kata itu membuat hati Kinmu kembali dipenuhi harapan setelah sekian lama tidak mengetahui asal-usul dirinya. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.